Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudong dan kali ini gue akan membahas untuk profil astrologi untuk salah satu ya personil member grup K-pop BTS. Yang kali ini yang gue bahas adalah Jungkook gitu ya, BTS Jungkook. Itu kan bacanya. Oke, gini disclaimer sebelumnya seperti biasa, gue memang tidak tahu jam lahirnya jam berapa. Jadi cat astrologi kan bukan butuh jam lahir. Jadi ketika ini yang gue tunjukkan nanti adalah jam lahir berdasarkan jam lahir yang gue perkirakan, berdasarkan berbagai aktivitas dan pencapaian yang gue searching tadi di internet tadi ya. Kemudian yang kedua, gue bukan seorang army, jadi gue tidak akan tahu sifatnya secara persis seperti apa atau berita-berita dia dari A sampai Z-nya apa aja. Itu sisi ininya, tapi di sisi lain jadinya ketika gue membacakan ini, gue akan membacakannya itu seobjektif mungkin. Ya seperti itu. Ya, yuk tanpa tunggu-tunggu lama-lama lagi, ini untuk yang cat BTS cukup. Oke. Jadi seperti yang kita lihat ininya tuh di ininya di sansanya di Virgo yang memang dia ini memang tipikal orang-orang yang fokusnya lebih ke finance sosial, lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan ini tertuang di House 6 yang artinya aktivitas sehari-harinya dia, refleksnya dia memang lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan pihak lain daripada dirinya sendiri. Ditambah dengan moon sign yang dia juga di Virgo, berarti memang baik ketika dia masih kayak anak-anak maupun seperti dewasa, dia juga emang indikasinya dia baik lagi mirip dengan member yang lainnya, dia agak potensi overwork sebenarnya. Karena dia lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Tapi rising sign dia, gue menemukan dia tuh di Aries. Yang intinya, dia ini punya ide. Dia ini tipikal orang-orang tuh melihat dia itu sebagai sosok yang punya ide, sosok yang kreatif, dan kemudian dia juga punya istilahnya itu punya ide yang ketika dijalankan juga juga cukup bagus lah intinya gitu ya. Nah, palingan begini sih, yang kalau sisi bagusnya dia atau peluangnya dia, dia kan lahirnya kan lahir malam, kan kemungkinan kan lahirnya kan lahir malam. Jadinya eh, ketika dia ini, ketika dia apa sih, ketika dia untuk yang lahir malam ini yang paling menguntungkan dia itu adalah Venus. Venusnya itu di Libra, yang dimana kalau di Libra ini kita bisa ngomong ya dia ini apalagi di house 7 ya. Di house 7 dia bisa dikatakan peluang dia makin bagus, keuntungan dia makin tinggi apabila dia mengerjakannya bareng-bareng sama orang lain. Atau bisa dikatakan dia ini punya peluang kolaborasi yang sangat tinggi. Dia lebih bisa menghasilkan atau lebih bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat ke publik apabila dia mengerjakannya bareng orang lain atau kolaborasi, bukan mengerjakan sendirian. Makanya yang gua tahu sih dia cukup banyak beberapa kolaborasi-kolaborasi yang ternyata tuh di luar dugaan cukup menghasilkan. Makanya ya contohnya itulah, contohnya yang dia jadi penyanyi itu ya, yang World Cup 2022 untuk theme songnya. Kan dia menyanyikan. Nah, ketika dia berkolaborasi jadinya ya laku banget lah gitu ya. Nah, cuma memang dia ini planet yang paling menantang dia adalah Saturn di Aries. Saturnus di Aries di House 1. Kalau secara astrologi, apabila ada sesuatu planet yang paling menantang di chart dia, itu ada di house 1 atau house diri sendiri, ini mengindikasikan potensi sebenarnya di mana dia ini sebenarnya ada potensi, dia ini sebenarnya bisa bergerak jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus daripada yang sekarang, hanya saja tanda kutip karena kalau bahasanya karena kecerobohannya dia sendiri, karena kurang telitinya dia sendiri, akhirnya jadi tidak seoptimal yang semestinya. Perkembangan dia baik secara karir maupun secara image dan dalam berbagai sisi menjadi kurang optimal dibandingkan yang semestinya karena baik lagi ya kecerobohan diri sendiri ataupun ketidaktelitian dirinya sendiri. Jadi emang tantangannya sebenarnya apapun yang dia kerjakan sebaiknya seteliti mungkin dan bukan diburu-buru karena ketika diburu-buru nanti ada aja aneh-anehnya dan itu jadi lebih susah diperbaikin lah tuh. Kemudian ketika House 10 kan soal karir juga. House 10 ini dia tuh di Capricorn. Jadi
bisa dikatakan pola kerjanya si Jungkook ini adalah orang yang memang dia ini bisa mengekspresikan diri, bisa bekerja dengan baik, bisa berkarya dengan baik, sepanjang lingkungannya jelas, sepanjang bukan jelas nih dalam arti gini, sepanjang dia ini jalur karir jelas. Dia tuh di grup apa misalnya di grup BTS, fungsi dia sebagai apa di sana. Nah, kalau fungsinya jelas, perannya jelas, otomatis dia bisa mengekspresikan. Tapi ketika dia berada di lingkungan kerja yang memang standarnya atau misalnya job desk-nya terlalu di awang-awang, yang mestinya job desk-nya A, tapi tiba-tiba jadi B, juga C, juga D, segala macam, di luar dari kesepakatan awal, justru performa dia malah jadi kurang bagus. Makanya dia untuk ininya, memang dia kecenderungannya kalau dari chart ya, dia tuh bagus kalau bekerja atau berkarya di lingkungan yang secara struktural tuh jelas. Fungsi dan perannya tuh masing-masing tuh apa, gitu. Kemudian ada Jupiter dan ada Uranus di house 11. Yang ini apalagi house 11 kan soal publik atau soal pergaulan sosial. Ya, dia punya fans-fans cukup respect dengan dia dan ini bisa menunjukkan potensi dia untuk mendapat banyak respect atau dikagumi oleh orang-orang banyak dan dia bisa juga mendapatkan semacam keuntungan, tidak harus selalu materi ya. Dia juga bisa mendapatkan keuntungan atau peluang dari lingkungan sosialnya. Palingan yang perlu agak hati-hati sebenarnya lebih ke Chiron yang deket banget antara House 7 dengan House 8. Yang artinya ini semacam rekomendasi untuk berhati-hati ketika si BTS Jungkook ini punya misalnya punya rekan kerjasama, rekan kolaborasi, atau misalnya ke depannya tuh punya gebetan atau gimana, atau punya pasangan, hati-hati untuk tidak terlalu loyal atau tidak terlalu ngasih duit ke orang. Atau lebih hati-hati dalam pengelolaan duit bersama sih lebih tepatnya sih. Lebih berhati-hati di situ karena ada kecenderungan dia ini karena tidak mau orang lain tuh marah atau tidak mau orang-orang yang menjadi rekan kerjasamanya atau menjadi calon ininya tersinggung. Jadinya kalau soal keuangan dia nggak terlalu pusing jadinya. Padahal itu yang membuat dia tuh mudah dimanfaatkan sebenarnya. Tantangan itu dia tuh mudah dimanfaatkan orang lain. Terutama tantangan dalam hal keuangan. Jadi ya misalnya kalau dia tidak hati-hati ya, kalau misalnya dia tidak hati-hati, mungkin kalau dia salah pilih manajer, ya manajernya bisa ya makanin uang dia lah. Atau misalnya kalau dia tidak hati-hati dalam memilih partner bisnis yang baik, ya partner bisnisnya lebih ngelolain, lebih ke makan uangnya daripada keuntungannya lah, istilah seperti itu. Karena dia ini memang juga ada semacam tantangan, meskipun tantangan ini tidak terlalu signifikan, tantangannya dia itu lebih ke dalam soal investasi. House 8 itu juga soal investasi ya. Sama selain soal investasi juga tantangan dia sebenarnya ini agak sensitif sih. Dia mudah apa ya? Bisa dikatakan gini. eh, Dia itu kalau soal birahi dia tuh lumayan tinggi. Birahi dia tuh lumayan tinggi. Jadi potensinya lumayan tinggi. Jadi emang sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam mengontrol birahinya karena salah-salah ini bisa memang tanda kutip merusak karirnya. Jadi aku sih berani bilang, ya gue berani bilang kalau di antara member-member lain, ini godaan banget untuk tanda kutip skandal dan berdampak buruk ke reputasinya, skandal yang sensitif ya. Itu ini termasuk yang gede. BTS Jungkook ini termasuk punya godaan skandal yang cukup besar dibandingkan member-member lainnya. Bukan yang pertama, tapi dia nih bukan yang nomor satu godaannya paling tinggi, tapi minimal dia lumayan lah godaannya tuh lumayan ada kesusahan dibandingkan member yang lain gitu ya sama sama memang ya karena memang sering ketemu orang dan karena baik lagi faktor utamanya karena Chiron yaitu planet yang berhubungan dengan pengalaman traumatik ini di garis batas antara House 7 dengan House 8 soalnya jadi ini butuh perhatian banget lah di sini begitu kalau soal pasangan atau calon-calon orang yang bisa menarik perhatian si Jungkook sih kalau di House 7
Di House 7 ini, oke, di House 7 ini kan untuk komitmen jangka panjang, dan ini di Libra, ada Venus juga ya, jadi memang ini juga sekaligus mengindikasikan ketika dia nanti suatu saat dia punya pasangan, atau sudah menikah atau gimana, secara karir ataupun secara tanda kutip keberuntungan dia itu akan lebih tinggi ketimbang dia masih single. Jadi bayangin kalau dia ini saat ini seperti ini aja ternyata ya penghasilannya cukup sangat besar, apalagi nanti ketika dia sudah menikah, ini sih gitu. Ya mungkin para ahli nggak suka denger ini ya. Ini soalnya ini adalah tipikal chart orang yang akan lebih kaya, akan lebih cenderung lebih bagus hidupnya, atau rezekinya tuh akan ada aja ketika dia sudah menikah atau ketika dia sudah berkeluarga. Tipikal chartnya dia tuh seperti itu, gitu ya. Dia baru keberuntungan dia tuh baru naik pesat apabila dia sudah menemukan partner kerjasama dalam sense bisnis ataupun dalam bisnis romantis gitu ya. Sama ini yang agak lucunya, iya, ya bisa dikatakan juga partnernya kemungkinan besar, eh, ya kemungkinan besar sih kalau soal partner bisa dari lingkungan kerja dia atau enggak sama sekali, gitu ya. Sebenarnya sih ini standar sih, tapi ada kemungkinan orang yang dia suka nanti ke depannya atau yang akhirnya menjadi komitmen panjang adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan dia atau orang yang pernah bekerja sama dengan dia. Karena apa? House 5 ini kan berhubungan sama cinta juga. Itu di Leo. Leo ini rulernya Sun. Sun ini adalah sextile dengan Chiron di House 7 sebenarnya. Yang bisa dikatakan uh, kalau dia tipikal orang yang ngedate dulu baru nikah lah. Ada beberapa orang yang tidak ada beberapa orang yang dalam tanda kutip nasibnya tuh langsung nikah, nggak bisa ngedate dulu gitu ya. Tapi kalau ini tipikalnya dia adalah orang yang ngedate dulu baru nikah. Itu sih oke. Cuma balik lagi, ya ini dia tipikal orang yang memang kalau soal ketika dia misalnya nanti sudah menikah atau gimana, dia akan lebih ini, lebih apa sih, lebih secara secara penghasilan, secara keuntungan, secara hoki atau alaknya atau gimana tuh lebih tinggi timbang single. Kemudian yang perlu dilihat lagi, oh ya, ini ada Pluto di Sagittarius, House 9. Tapi di sini ada square nih dengan Moon dan ada Mercury dan juga dengan Sun nih. Ada square dengan Pluto. Eh, ini maknanya apa? Sebenarnya sih ini kayak menunjukkan kalau secara dia tuh ini indikasinya ya, dia lebih nyaman bekerja di kampung halamannya sendiri atau di Korea ketimbang misalnya dia harus traveling ke luar negeri. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi memang kalau dari chartnya sih dia lebih nyaman, tipikal orang yang lebih nyaman untuk berkarya, konser, buat sesuatu di Korea aja, ketimbang dia harus jalan-jalan ke luar negeri. Karena ya kita kan nggak tahu persisnya gimana, tapi entah kenapa kalau di luar negeri ini sih menunjukkan untuk fokus dia lebih susah untuk fokus, dia lebih sulit, tantangannya itu lebih tinggi kalau untuk fokus bekerja ketika dia berada di luar negeri. Dan dia itu lebih mudah fokus dengan kerjaannya, dengan aktivitasnya ketika dia dalam negeri. Ya mestinya sih dengan kebiasaan cukup yang memang sering keluar negeri sih tantangan itu mestinya sudah berhasil dilaluin. Ya dimana kalau dia berhasil melalui tantangan ini ya ketika dia berkarya di luar sudah mestinya lebih bagus ya. Tapi balik lagi awalnya kalau menurut gua sih jadi sebenarnya di awal-awal ini kurang nyaman ketika dia harus pergi di luar negeri. Itu sih, ya sih. Ya, ada lagi dirasa cukup ya. Oke, baik. Sekian untuk yang BTS Jungkook kali ini. Boleh di video ini untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada komentar yang konstruktif, sampaikan ya. Thank you semuanya.